Hai para calon pengusaha hebat, pernah punya ide bisnis keren tapi ragu? Apakah ide itu bakal berhasil? Atau mungkin bingung dari sekian banyak peluang, mana yang sebenarnya akan berhasil? Di video kali ini, kita akan kupas tuntas materi penting dari mata kuliah Business Development, yaitu evaluasi peluang usaha baru. Kita akan fokus pada dua aspek krusial. Yang pertama, lingkungan bisnis dan kepemilikan permodalan. Penting banget untuk bisa membedakan mana ide yang cuma angan-angan dan mana yang benar-benar punya potensi jadi bisnis nyata dan berkelanjutan. Terus, kenapa repot-repot evaluasi? Kenapa nggak langsung jalan aja? Evaluasi itu ibarat kompas buat bisnis kamu. Ini penting karena yang pertama, menghindari kegagalan, yaitu evaluasi bantu kamu mengenali resiko sejak dini. Jadi nggak buang-buang waktu, tenaga, dan terutama modal. Yang kedua, memastikan kelayakan. Kamu jadi tahu apakah ide bisnismu itu realistis dan bisa dijalankan di dunia nyata, bukan cuma bagus di atas kertas. Dan yang ketiga, dasar keputusan kuat. Dengan data hasil evaluasi, keputusanmu untuk melanjutkan, tunda, atau bahkan ganti ide jadi lebih mantap dan terukur. Nah, sekarang bagian intinya, apa saja faktor kunci yang perlu kita evaluasi, terutama terkait lingkungan dan modal. Kita bagi jadi dua bagian besar ya. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis. Ini tentang melihat kondisi di luar bisnismu. Yang pertama, pasar. Siapa sih calon pelangganmu? Berapa banyak jumlah mereka? Apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Atau masalah apa yang ingin mereka selesaikan? Jangan berasumsi semua orang butuh produkmu ya. Yang kedua, pesaing. Siapa saja pemain lain di bidang yang sama? Apa kelebihan dan kekurangan mereka? Bagaimana kamu bisa tampil beda dan lebih unggul? Terus yang ketiga, tren dan faktor eksternal. Lagi ngetren apa nih di industrimu? Adakah perubahan teknologi, aturan pemerintah, atau kondisi sosial yang bisa mempengaruhi bisnismu, baik positif maupun negatif? Oke, yang kedua, analisis permodalan dan kelayakan finansial. Ini soal di duitnya. Bisnis sebagus apapun idenya, kalau nggak ada modal atau nggak hitung-hitungan finansial, ya susah jalan. Yang pertama, kebutuhan modal. Hitung dengan cermat berapa modal awal yang kamu butuhkan buat sewa tempat, beli alat, dan lain-lain. Dan berapa biaya operasional bulanan seperti gaji, listrik, bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, sumber permodalan. Modalnya mau dari mana? Kantong sendiri, pinjam bank, atau cari investor. Setiap pilihan punya konsekuensi tersendiri. Kalau pakai investor, misalnya kamu harus siap berbagi kepemilikan. Pikirkan baik-baik struktur kepemilikan modal ini. Yang ketiga, potensi profit. Kapan kira-kira bisnismu bisa balik modal? Berapa potensi keuntungan yang realistis? Jangan terlalu optimis, tapi juga jangan pesimis. Hitung berdasarkan data pasar yang kamu dapat. Selain dua fokus utama tadi, ada juga aspek lain yang enggak kalah penting. Yang pertama, solusi masalah adalah apakah idemu benar-benar memecahkan masalah yang ada di target pasarmu. Yang kedua, kelayakan produk atau jasa, yaitu apakah produk atau jasa mudah dibuat dan mudah digunakan oleh pelangganmu. Nah, yang ketiga, ada kesesuaian personal. Apakah kamu position di bidang ini, punya keahlian yang cukup? Ingat, menjalankan bisnis itu butuh kerja keras dan dedikasi yang. Nah, udah kebayangkan faktor-faktornya. Sekarang gimana langkah praktis buat mengevaluasinya? Langkah-langkah evaluasi praktis. Secara ringkas ini langkahnya. Yang pertama, identifikasi peluang. Tulis idemu yang sangat jelas. Yang kedua, riset pasar dan pesaing. Kumpulkan data tentang target pasar, kebutuhan mereka, dan siapa saja pesaingmu. Analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, analisis finansial. Hitung kebutuhan modal, tentukan sumber dayanya, dan proyeksikan potensi keuntungannya.
Yang keempat, analisis SWOT. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnismu. Yang kelima, uji pasar. Coba tawarkan produk atau jasamu dalam skala kecil ke calon pelanggan untuk dapat feedback. Yang keenam, keputusan. Berdasarkan semua analisis tadi, putuskan lanjut, tunda, modifikasi, atau cari ide lain. Jadi teman-teman, mengevaluasi peluang usaha baru itu bukan sekedar formalitas, tapi kunci penting untuk membangun bisnis yang kokoh. Ingat, fokus pada pemahaman lingkungan bisnis, pasar, pesaing, tren, dan analisis permodalan yang matang, kebutuhan, sumber, dan potensi profitnya. Jangan takut untuk menggali lebih dalam dan bersikap kritis terhadap idemu sendiri. Lebih baik gagal di tahap evaluasi daripada setelah menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang giliranmu, coba evaluasi ide bisnismu dengan langkah-langkah tadi. Jangan lupa proses ini butuh waktu, tapi hasilnya akan sangat berharga. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.